Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Dalam rangka memperingati hari didirikannya KPK, saya selaku Gubernur Sumatera Selatan pada kesempatan kali ini akan memaparkan hal-hal mengenai KPK. KPK tepat didirikan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab 1 Pasal 1. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ini, saya Gubernur Sumatera Selatan menegaskan bahwa tindak korupsi harus segera ditindaklanjuti dengan tegas agar kejadian ini tidak terus berulang di Indonesia. Terima kasih. Lembaga KPK dalam bab 2 pasal Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020, lembaga KPK tersusun secara 3 kelompok, yakni saya sebagai pimpinan KPK menjadi penanggung jawab tertinggi dalam memimpin pelaksanaan tugas dan wewenang KPK itu sendiri. Saya sebagai Dewan Pengawas KPK diangkat oleh Presiden yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarkis, namun didudukan setara dengan pimpinan KPK. Kedudukan tersebut menjadikan Dewan Pengawas KPK menjadi lebih independen. Saya sebagai pegawai KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dikutip dari bab 2 pasal 6 UU nomor 30 tahun 2002, terdapat 5 tugas lembaga KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Bu, ini berkas-berkas penyidikan yang telah saya kumpulkan. Jadi bagaimana dengan kelanjutan penyelidikannya, Bu? Baik, karena ini masih data awal, saya untuk tim selanjutnya itu lebih untuk mementingkan untuk mencari 2 alat bukti. Karena menurut saya itu yang paling penting ketika kita akan melaporkannya kepada aparat hukum. Pada pasal 7 dijelaskan yang dilakukan oleh lembaga KPK diantaranya yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Bergaya hedonis, Gubernur Sumatera Selatan Diah Hasmarani menjadi sorotan warganet karena Diah Hasmarani ini sangat dikenal rakyat sebagai pejabat anti korupsi. Diduga harta kekayaan gubernur mencapai 60 miliar rupiah yang mana menjadi pertanyaan bagi orang-orang sekitarnya. Saat ini polisi telah mendapatkan 20 orang saksi. Tersangka telah ditangkap dan saat ini sedang ditahan. Diah Hasmarani, Anda kami tangkap. Ada apa ya? Saya tidak melakukan kesalahan. Dia sebenarnya ada yang tangkap karena dugaan korupsi. Korupsi dari mana? Saya tidak ada korupsi di sini. Saya ini gubernur ya, tidak ada yang namanya korupsi. Selaku pimpinan KPK akan terus melakukan penyelidikan secara langsung maupun tidak langsung untuk mensejahterakan sekalian sebagai masyarakat. Apabila kalian menaruh kecurigaan terhadap pimpinan kalian atau rekan kalian, silakan untuk menghubungi KPK Go ID di berbagai website maupun datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Terima kasih.